spektrometri serapan atom. Spektrometri serapan atom adalah metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam yang didasarkan pada penyerapan energi sinar oleh atom-atom netral dalam keadaan gas. Ya, jadi meskipun sampelnya bentuknya cair, nanti harus diubah dalam bentuk gas ya. Jadi awalnya bentuknya cair yaitu ion, kemudian nanti dipanaskan sehingga nanti akan terbentuk atom dalam bentuk gas. Nah, sinar yang diserap biasanya sinar tampak atau sinar ultra lembayung. Untuk AS digunakan untuk analisis kuantitatif unsur logam dalam jumlah renik atau trace. Ya, jadi untuk AAS itu untuk kuantitatif saja, AAS tidak bisa kualitatif. Kalau misalnya kita mau memeriksa apakah ada atom Pb, ya, apakah ada ion Pb, ada ion Hg misalnya atau Ca, itu nanti diperiksa dengan AAS. Kalau misalnya dia tidak ada ya memang nol begitu ya. Jadi hanya untuk kuantitatif saja, bukan kualitatif. Cara analisis ini memberikan kadar total unsur dalam logam, ya kadar total unsur logam dalam sampel. Ya, jadi misalnya begini, di dalam sampel kita itu ada besi 2, besi 3 misalnya campuran itu, maka yang ketemu adalah besi begitu ya. Jadi dia tidak bisa membedakan apakah itu besi 2 atau besi 3. Atau mungkin besi dalam kompleks dengan senyawa organik misalnya ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi nanti semua semua sampel itu harus didestruksi sehingga nanti akan terbentuk ion-ion ya. Jadi misalnya dia bersenyawa dengan senyawa organik maka harus didestruksi dulu ya, dirusak dulu sehingga nanti yang dalam bentuk organik tadi bisa berubah menjadi ion-ion yang bebas. Pelaksanaan analisisnya relatif sederhana dan analisis logam tertentu dapat dilakukan dalam campuran dengan unsur-unsur logam lain tanpa pemisahan. Nah, jadi keunggulan dari analisis dengan AAS ini adalah dalam satu sampel ya, dalam satu sampel itu kita bisa memeriksa beberapa analit ya. Artinya dalam larutan yang sama kita tidak perlu membuat sendiri-sendiri ya. Kita bisa memeriksa PB misalnya ya, kemudian CD, CU gitu ya dalam campuran. Bahkan standar larutan standarnya pun itu bisa dibuat secara bersama. Tapi nanti masing-masing ion ya itu nanti ditentukan sendiri-sendiri. Ya, larutannya sama, tapi ionnya ditentukan sendiri-sendiri berdasarkan lampu yang digunakan. Ya. Jadi karena masing-masing ion mempunyai lampu sendiri-sendiri. Ya. Tapi sampelnya bisa sama. Ya, jadi kita tidak perlu preparasi yang tersendiri kecuali untuk unsur tertentu yang membutuhkan preparasi. Prinsipnya adalah absorpsi cahaya oleh atom ya. Atom yang dalam bentuk gas tadi ya. Absorpsi cahaya. Ingat, absorpsi pakai B ya, bukan D tapi pakai B. Karena absorpsi itu ya cahaya itu bisa sampai masuk benar-benar ke dalam ya. Kalau selama ini untuk yang absorben gitu ya untuk menyerap limbah misalnya ya, itu pakai D, tapi kalau untuk cahaya itu B ya. Termasuk yang kita ketahui selama ini yang pakai absorpsi itu adalah absorpsi di usus halus ya. Dan untuk cahaya, cahaya itu absorpsi. Lainnya adsorpsi. Atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang yang sesuai. Ya, jadi atom-atom itu akan menyerap cahaya pada panjang gelombang yang sesuai, yaitu pada bagian elektron terluar akan mengalami eksitasi dari keadaan dasar atau ground state ke keadaan tereksitasi atau excited state. Nah, ini skema diagram spektrum elektromagnetik. Mulai sinar gamma sampai gelombang radio. Ya, ini menggunakan spektrum elektromagnetik dan semua cahaya ini bisa dimanfaatkan untuk pengukuran, ya. Ini ada X-ray, ya, ada kita kenal XRD ya, itu memanfaatkan ini, ada yang X-ray soft ya, ada yang X-ray lebih jauh, lebih kecil panjang gelombangnya atau energinya lebih tinggi. Kemudian
UV juga ada UV vakum, UV dekat, kemudian visible, ya, kemudian inframerah, ya, overtone, kemudian inframerah fundamental, kemudian infrared jauh, kemudian microwave, kemudian radio wave. Ya, ini untuk NMR ya. Jadi ini masing-masing ada alatnya yang dimanfaatkan. Yang paling kecil panjang gelombangnya adalah gamma ray, ya. Kalau misalnya suatu atom ya dikenai oleh gamma rays, ya, itu maka nanti yang cahaya ini ya itu bisa sampai ke inti, ya, bisa sampai ke inti sehingga inti itu pecah. Nanti juga menghasilkan eh, sinar gamma, sinar alfa dan sebagainya, ya. Kalau X-ray itu sampai ke mana? Elektron, lintasan elektron paling dalam, ya, itu sampai itu kalau jika senyawa suatu senyawa ya bisa senyawa, kemudian senyawa tadi kan ada atom-atomnya lah, atomnya at, energi ya Pak elektron dari atom-atom yang lintasan paling dalam itu bisa dikenai oleh sinar X. Kemudian untuk daerah UV itu adalah elektron pada lintasan paling luar, ya. Jadi kalau suatu sampel ya dikenai sinar UV, itu yang kena nanti adalah elektron yang paling luar, kemudian dia tereksitasi. Kemudian untuk IR tidak terjadi seperti itu, dia hanya bergetar begitu, ya. Ya, jadi semakin rendah energinya dibandingkan yang panjang gelombangnya paling pendek. Microwave dan sebagainya. Jadi microwave ini juga bisa untuk masak, itu ya salah satunya, ya. Kemudian gelombang yang lebih panjang itu digunakan untuk siaran, ya. Jadi untuk gelombang radio, dan ini ada NMR ini. Kemudian untuk atomic absorption ini adalah menggunakan cahaya yang spesifik, ya. Jadi nanti dari ground state ke excited state. Lah, ini dia menyerap panjang gelombang. Panjang gelombang tertentu yang sudah spesifik dari halo cathode lamp, ya, lampu katoda cekung. Kemudian cahaya itu spesifik dan karakteristis, ya, mempunyai panjang gelombang spesifik dan karakteristik yang bisa diabsorpsi untuk pemindahan elektron ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Kemudian absorpsi cahaya itu ya proporsional dengan konsentrasi dari logam itu. Sementara untuk atomic emission itu cahaya atau panas, ya, energi panas atau cahaya yang berasal dari intensitas misalnya nyala atau plasma. Kemudian dia setelah menyerap itu kemudian diemisikan, ya. Jadi dia kembali ke level energi yang lebih rendah dengan memancarkan cahaya. Ya, ini sesuai nanti ini yang diukur, ya. Nah, itu nanti sesuai dengan konsentrasi dari logamnya, ya. Nah, panjang gelombang ini lebih karakteristik. Kalau ini tadi kan bisa menggunakan sumber-sumber yang lain, ya, asalkan dia mampu atau bisa membuat elektron terluar dari atom itu mengalami eksitasi, kemudian nah ini yang kembalinya ini yang diukur, ya, dan itu nanti sesuai dengan konsentrasi. Sementara untuk instrumentasi AS adalah di sini ada sumber sinar, kemudian ada flame di sini adalah selnya, ya. Kalau di UV itu menggunakan UV, ya, ini flame ini, selnya flame ini.
kemudian di situ menggunakan bahan bakar dan udara ya untuk menghasilkan ini flame. Ya nanti sampelnya disedot ke sana. Jadi sampelnya ini dalam bentuk cair. Kemudian di situ ada monokromator, detektor dan pembacaan. Nah, seperti UV itu ada monokromatornya, tetapi untuk UV itu ada di sebelum sel ya. Jadi letaknya sebelum sel, tapi kalau di AS setelah sel. Kenapa begitu ya? Ini sumber sinarnya sudah monokromatis ya. Sudah berasal dari elemen tertentu. Jadi misalnya untuk PB ya lampunya PB, CD lampunya CD. Jadi sudah monokromatis. Nah, tapi kok perlu dipasang monokromator? Ya karena waktu pengatoman di sini itu banyak dihasilkan atom-atom lain dalam sampel sehingga menghasilkan panjang gelombang bermacam-macam. Sehingga nanti perlu disaring, perlu ada monokromator sehingga nanti yang masuk ke detektor adalah yang berasal dari sampel saja. Ya, jadi nanti selisih antara sumber sinar dan sampel itu akan dibaca detektor ya dan dibaca di pembacaan. Berikutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber sinar. Tiap ion logam yang akan dianalisis mempunyai lampu yang berbeda. Ya, jadi misalnya kita mempunyai alat AHS, kita harus punya banyak lampu. Ya, misalnya untuk analisis ada orang misalnya mau minta dianalisiskan emas. Nah, sementara kita nggak punya lampu untuk emas, maka kita tidak bisa analisis dengan AHS yang kita punya ya. Jadi setiap ion logam itu punya satu lampu sendiri-sendiri. Kemudian menghasilkan sinar yang energinya diserap oleh atom-atom unsur yang dianalisis. Ya, jadi akan menghasilkan sinar yang energinya diserap oleh atom-atom unsur yang dianalisis. Lampu katoda berongga ya, nama lampunya disebut lampu katoda berongga atau cekung atau halo cathode lamp. Nah, lampu itu mesti ada katoda dan anoda. Bagian katoda adalah berupa silinder berongga yang permukaannya dilapisi dengan logam murni sesuai dengan logam dari unsur yang akan dianalisis. Jadi lampunya itu sudah dilapisi oleh logam murni. Ya, misalnya kalau kita mempunyai lampu untuk emas ya, tentunya di situ dilapisi emas ya. Lampu merkuri dilapisi merkuri, lampu perak dilapisi perak. Jadi nanti akan terlihat misalnya kayak ke lampu perak ya, itu nanti akan terlihat warna putih perak, keperakan. Merkuri juga begitu, kan warnanya juga keperakan ya. Nah, emas mestinya seperti emas ya. Ya, jika dilapisi oleh satu logam, ya maka lampu itu disebut lampu katoda unsur tunggal atau single element halo cathode lamp. Jika dilapisi oleh lebih dari satu unsur disebut multi elemen halo cathode lamp. Misalnya untuk satu lampu itu bisa untuk Ca, Mg, dan Al. Nanti tentunya lampu itu dilapisi oleh Ca, dilapisi Mg, dan dilapisi Al. Kemudian ada lagi lampu yang dilapisi campuran Cu, Seng, Pb, dan Sn. Ini nanti sekalian memeriksanya begitu. Tapi biasanya lebih disukai yang tunggal ya, kayaknya seperti itu. Yang kita punya juga tunggal. Kemudian di anodanya itu adalah kawat wolfram ya, seperti lampu-lampu biasa ya, itu menggunakan kawat wolfram. Kemudian tabung diisi dengan gas mulia ya. Jadi dalam tabung lampu itu diisi gas mulia, neon atau argon dengan tekanan rendah yaitu 1 sampai 5 torr. Neon lebih disukai karena memberikan intensitas pancaran lampu yang lebih tinggi ya. Maka itu neon itu sering digunakan untuk lampu-lampu untuk yang dipakai untuk rumah, untuk kantor, untuk gedung, semua itu menggunakan lampu gasnya itu neon ya, banyak yang neon. Nah, bagaimana mekanisme kerja lampu katoda berongga itu ya? Nah, karena apa? Dia itu akan menghasilkan panjang gelombang yang nanti
sesuai untuk eksitasi dari elektron terluar dari logam itu ya. Jadi nanti panjang gelombangnya sudah tertentu yang dihasilkan. Nah, itu begini mekanismenya, yaitu pemberian beda potensial 300 volt antara katoda dan anoda ya. Jadi itu untuk menghasilkan itu dibutuhkan energi sebesar 300 volt ya. Sehingga nanti katoda yaitu logam yang dilapiskan tadi akan melepaskan elektron ya. Akan melepaskan elektron terluarnya menuju ke anoda. Nah, dalam perjalanan menuju ke anoda, elektron tadi yaitu elektron yang dilepaskan oleh logam sebagai pelapis tadi ya, unsur tertentu, elektron akan bertabrakan dengan gas mulia. Gas mulianya neon atau argon ya tadi ya. Nah, ini neon. Nah, neonnya itu akan kalau dengan tabrakan elektron yang sangat tinggi energinya itu justru neon itu tidak menangkap elektronnya. Elektron tadi energinya justru digunakan untuk melepaskan elektron terluar dari gas neon tadi, sehingga neon bermuatan positif. Nah, karena dia bermuatan positif, maka dia menuju ke katoda. Ya, menuju ke katoda yang bermuatan negatif dengan kecepatan tinggi. Sehingga energinya yang dengan kecepatan tinggi tadi itu dapat menumbuk katoda. Nah, elektron terluar dari atom unsur katoda akan tereksitasi, menghasilkan panjang gelombang tertentu yang sama dengan unsur yang akan dianalisis. Itu ya. Jadi akan dihasilkan lambda tertentu yang sama dengan unsur yang dianalisis. Nah, itu adalah mekanisme kerja lampu katoda berongga. Nah, seperti ini bentuknya ya. Jadi ada anoda di sini dan ada katoda. Nah, katodanya itu di sini dilapiskan logam yang akan digunakan untuk memberikan cahaya ya, sumber sinar ya, yang menghasilkan panjang gelombang tertentu tadi. Ya, dengan pemberian delta E sebesar 300 volt tadi ya, maka katoda di sini jadi logam-logam tadi ya, logam tadi akan melepaskan elektron terluarnya. Dalam perjalanannya menuju ke anoda, maka dia bertumbukan dengan gas neon atau argon ya, tergantung nanti gasnya apa, tapi kebanyakan neon tadi disampaikan dengan kecepatan tinggi. Jadi elektron tadi kecepatannya sangat tinggi sehingga dia tidak ditangkap oleh neon sehingga neon bermuatan negatif, tetapi justru neon akan melepaskan elektronnya, kemudian neonnya akan bermuatan positif. Karena neon bermuatan positif, maka dia menuju ke katoda. Nah, energinya karena masih sangat tinggi, maka katoda tadi akan melepaskan elektron terluarnya dengan panjang gelombang tertentu. Lah, itu panjang gelombang itulah yang nanti digunakan untuk analisis. Seperti itu ya. Nah, ini penampakan sesungguhnya dari lampu katoda berongga. Di dalam lampu ini itu nanti ada panjang gelombang berapa yang digunakan. Ada ya. Jadi di situ nanti tinggal kita ngeset ke alat. Ya, di situ misalnya arusnya berapa, ya panjang gelombangnya berapa, begitu nanti diset di alat. Berikutnya adalah sistem pengatoman, yaitu merupakan salah satu bagian yang penting karena pada blok inilah senyawa yang akan dianalisis ditempatkan. Pada sistem ini, unsur yang akan dianalisis diubah bentuknya dari bentuk sebagai ion, ya, sebagai dalam sampel kita itu nanti sebagai ion, sebagai larutan, menjadi bentuk atom bebasnya. Ya. Jadi dari larutan atau ion menjadi bentuk atom bebasnya. Dalam bentuk gas nanti ya. Nah, sistem pengatoman itu secara garis besar ada dua macam, yaitu dengan nyala api dan tanpa nyala api. Ya. Yang tanpa nyala api itu adalah pembentukan uap dingin atau cold vapor generation, itu khusus untuk merkuri. Berikutnya adalah pembentukan hidrida, misalnya hydride generation, itu untuk arsen dan beberapa senyawa lain yang bisa membentuk hidrida. Kemudian berikutnya adalah tungku grafit atau grafit furnace ASGFA. Kemudian monokromator.
Monokromator berguna untuk menyeleksi berkas sinar atau spektra dari sinar polikromatis menjadi monokromatis. Ya. Sebetulnya sumber sinar tadi yang sudah saya jelaskan, itu sebetulnya sudah monokromatis. Tetapi karena sebelum masuk ke detektor itu harus terseleksi panjang gelombang tertentu tadi, kemudian pada kenyataannya dalam sistem pengatoman itu dihasilkan banyak sekali panjang gelombang yang berasal dari pembakaran ya atau atomisasi matrik-matrik yang ada di dalam sampel itu akan menghasilkan banyak sekali panjang gelombang. Misalnya kita mau analisis PB, sementara di dalam sampel itu ada CD, ada CU, ada Na mungkin ya, ada K, ada kalsium, kemudian magnesium. Itu semua nanti masing-masing akan menghasilkan, memberikan panjang gelombang tertentu. Sehingga nanti yang masuk ke detektor itu adalah harus yang berasal dari analit yang kita mau periksa. Ya. Sehingga nanti dengan menggunakan monokromator ini, panjang gelombang yang lain tadi dihilangkan ya. Jadi nanti yang masuk adalah yang berasal dari analit dan selisihnya dengan yang berasal dari sumber sinar. Ya, nanti yang diserap adalah selisihnya ya. Kan yang sampai nanti itu adalah sejumlah tertentu intensitas yang berasal dari lampu, kemudian sebagian diserap oleh analit, kemudian sebagian diteruskan. Nah, yang diserap adalah selisihnya ya, yang masuk ke detektor nanti. Atau memisah-misahkan antara panjang gelombang yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Nah, seperti ini ya, misalnya ini panjang sumber sinar. Sumber sinar ini nanti akan melewati sampel ya, sampelnya dari sini kemudian diatomkan. Ini biasanya tebalnya tertentu ya, misalnya 10 cm begitu. Kemudian dia di sini setelah melewati ini, di sini waktu atomisasi itu banyak sekali terjadi atom kemudian dengan pemanasan ini pada suhu tinggi ini memungkinkan mereka mengalami eksitasi elektron terluarnya sehingga menghasilkan banyak sekali panjang gelombang lah. Panjang gelombang yang tidak diinginkan itu nanti dilewatkan monokromator untuk diseleksi gitu ya. Jadi nanti yang masuk adalah panjang gelombang yang berasal dari lampu katoda ini dan panjang gelombang yang berasal dari pemeriksaan ini tadi eksitasi dari analit ya. Itu. Jadi di sini monokromator fungsinya seperti itu meskipun di sini sudah monokromatis. Nah, monokromator itu ini ada sebetulnya di fisika itu kita kan sudah diajari ya mengenai prisma ya, itu nanti ada cahaya masuk kemudian nanti dia dibelokkan dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan sistem ini maka ada yang nanti itu akan dibelokkan. Sementara yang diinginkan itu akan diterus. Ya dibelokkan juga, cuman ditangkap yang diinginkan saja ya. Yang diambil adalah yang diinginkan saja, yang lain ini dibelokkan gitu ya. Jadi nanti ditepatkan dengan mengatur monokromator itu ya, ini bisa diputar-putar kan. Itu nanti panjang gelombang tertentu yang diinginkan itulah yang nanti sampai ke detektor, yang lain tidak. Ya. Kemudian untuk supaya panjang gelombang itu sampai sangat teliti ya, sekian koma, sekian kan begitu ya, panjang gelombang itu tidak sekedar 450 gitu ya, tapi ada 450, sekian gitu ya. Nah, untuk sampai teliti seperti itu, maka harus banyak sekali prisma, semacam prisma itu ya. Nah, itu disebut ini grating ya. Jadi seperti gergaji ya, bentuknya seperti gergaji itu nanti ini kan seperti banyak prisma ya. Nanti akhirnya yang terseleksi itu benar-benar panjang gelombang dengan digit yang sangat kecil ya. Maksudnya itu koma sekian seperti itu. Jadi lebih halus begitu ya. Dengan menggunakan grating tadi ya. Ini cahaya ada celahnya ya, kemudian ada cermin ya, cermin. Nah, nanti kesana. Jadi ada nanti cermin yang fokusnya yang berguna untuk memfokuskan dan sebagainya. Jadi nanti lebih
lebih panjang gelombangnya itu lebih apa ya? Komanya itu ya lebih teliti begitu ya, lebih teliti panjang gelombangnya. Ya daripada yang monokromator cuma satu ya. Jadi kalau semakin banyak tentunya semakin teliti. Sehingga lebih selektif. Berikutnya adalah detektor. Detektor berfungsi untuk mengukur intensitas sinar sebelum dan sesudah melewati medium serapan. Untuk AAS digunakan detektor fotosel, ya, yaitu detektor yang sensitif terhadap cahaya. Berikutnya adalah pembacaan, yaitu bagian yang menampilkan suatu angka atau gambar yang dapat dibaca. Ya, ini bisa berupa apa? Berupa jarum ya atau berupa angka. Begitu yang lama kan berupa jarum ya. Berikutnya kita kembali ke pengatuman ya. Pengatuman dengan nyala api. Nyala api dapat mengubah analit yang dalam larutan berbentuk ion menjadi atom bebas. Sistem ini terdiri dari dua subbagian, yaitu sistem pengabut atau nebulizer dan sistem pembakar atau burner, sehingga disebut sebagai sistem burner nebulizer. Bahan untuk menjadikan api adalah campuran bahan bakar dan oksidan. Ya, jadi kalau hanya bahan bakar saja biasanya nanti kurang sempurna ya. Misalnya warnanya menjadi kuning gitu misalnya. Kalau adanya oksidan nanti lebih sempurna sehingga nanti menjadi biru gitu ya. Apinya itu menjadi biru misalnya. Api menjadi biru itu juga membuat apa? Temperaturnya lebih panas ya. Kemudian bahan bakar. Bahan bakar biasanya digunakan propana, butana, hidrogen, dan asetilin. Asetilin penggunaannya lebih luas ya. Karena mungkin selain mungkin harganya murah, juga luas penggunaannya untuk atomisasi ion-ion. Kemudian juga asetilin yang digunakan harus tentunya berbeda dengan asetilin yang digunakan untuk las itu ya. Kalau ini tentunya yang lebih murni begitu. Kemudian selain pembakar juga dibutuhkan oksidan. Oksidan yang digunakan adalah udara, oksigen, N2O, dan argon. Nah, dari keempat oksidan ini, maka yang paling sering dan yang relatif mudah adalah udara ya. Paling gampang diperoleh ya di udara ini ya. Jadi nanti biasanya di AS itu ada namanya kompresor ya, seperti untuk ngisi ban. Nah itu jadi nanti di AS itu selain ada api ya nyala itu panas, kemudian banyak kabel-kabel, kemudian di situ juga ada kompresor untuk membangkitkan udara. Nah ini adalah temperatur nyala maksimum yang diperoleh dari pembakar dan oksidan. Ini pembakarnya, kemudian oksidan di sini. Ya jadi untuk hidrogen dan udara adalah 2100, hidrogen oksigen 2780, kemudian asetilin udara 2200, asetilin oksigen 3050 ya. Ini semua seperti itu ya. Dari semua ini yang paling panas adalah asetilin oksigen. Nah, yang paling sering digunakan adalah udara asetilin. Jadi kisaran temperatur untuk menghasilkan atom adalah 2200. Untuk AS video pertama kita lanjutkan ke video kedua.